saudara terkasih, hari ini saya mau membahas tentang pergaulan. Di Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, siapa bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Dengan siapa kita bergaul itu akan mempengaruhi hidup kita. Ada 3 yang akan dipengaruhi. Yang pertama adalah kebiasaan kita, yang kedua adalah keinginan kita, yang ketiga adalah tujuan hidup kita. Mempengaruhi kebiasaan kita itu contoh seperti ini. Sebelum kita bergaul dengan si A, dulunya kita suka berdoa. Tapi ketika kita bergaul dengan si A dan ternyata si A tidak suka berdoa, otomatis hidup kita juga mulai terbiasa dengan kebiasaan si A. Dan sebaliknya, sebelum kita bergaul dengan si A, sebelumnya kita malas berdoa atau malas baca firman, ternyata si A itu rajin berdoa, rajin baca firman, maka kebiasaan kita juga akan berubah. Kita akan mengikuti kebiasaan orang yang dengan siapa kita bergaul. Nah, mempengaruhi keinginan kita. Mempengaruhi keinginan itu seperti sebelum kita bergaul dengan si A, ternyata si A itu keinginannya dia ingin hidup sukses, maju, membahagiakan orang tuanya. Ketika kita bergaul dengannya, kita juga akan memiliki keinginan yang sama seperti dia, keinginan yang maju, keinginan yang ingin berhasil, keinginan yang ingin sukses. Yang ketiga, tujuan hidup kita. Ketika kita bergaul dengan orang yang mengetahui apa tujuan hidupnya, maka kita juga akan mengetahui apa tujuan hidup kita. Bagaimana caranya? Mungkin teman kita itu akan bercerita atau akan membahas bagaimana dia bisa mengetahui tujuan hidupnya, dibagikannya kepada kita, lalu kita juga mulai berpikir, lalu apa tujuan hidupku? Mungkin dia akan menceritakan, inilah tujuan hidupku sesudah aku mengenal Tuhan atau sesudah aku mengenal Yesus. Maka kita juga akan diberikan pengertian atau kita juga akan mengetahui tujuan hidup kita. Nah, apa kehendak Tuhan atas kita? Kehendak Tuhan atas kita di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 adalah memisahkan diri dari dunia. Loh, kita kan masih tinggal di dunia, itu benar. Lalu bagaimana kita memisahkan diri dari dunia ini? Memisahkan diri dari dunia artinya kita tidak seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sikap kita, karakter kita, perkataan kita tidak lagi sama dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia artinya orang-orang yang belum lahir baru, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang belum tahu siapa itu Yesus. Jadi Tuhan menginginkan kita agar kita memisahkan diri dari dunia. Keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan atas kita di dalam Roma 12 ayat 2 tidak menjadi serupa dengan dunia, berbeda dengan dunia. Kalau dunia pikirannya tidak mau mengampuni, atau kalau dunia pikirannya ingin mengejar kesuksesan yang ditawarkan oleh dunia, tetapi keinginan kita sebagai anak Tuhan adalah keinginan yang daripada Tuhan atau kehendak yang daripada Tuhan, itu yang akan kita kejar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pergaulan. Kita akan masuk, apa sih yang harus kita perhatikan di dalam pergaulan? Yang pertama, memilih dengan bijak. Seperti yang dikatakan Amsal 13 ayat 20 tadi. Kita bergaul dengan orang bijak, kita menjadi bijak. Bergaul dengan orang malang, kita menjadi malang. Bergaul dengan orang bodoh, kita menjadi bodoh. Bergaul dengan orang malas, kita menjadi malas. Bergaul dengan orang rajin, kita menjadi rajin. Jadi kita harus bijak dalam memilih dengan siapa kita bergaul. Nah, yang kedua adalah hubunganmu dengan Tuhan. Apa maksudnya hubunganmu dengan Tuhan? Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu akan mempengaruhi dengan siapa kita bergaul. Orang yang sudah di dalam Tuhan, orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, otomatis dia akan mengerti, dia akan tahu dengan siapa dia bergaul. Dia akan mengerti orang-orang yang seperti apa yang akan dia temani. Apakah anak Tuhan dilarang bergaul dengan orang-orang dunia? Sebenarnya Tuhan tidak melarang kita untuk berteman atau untuk bisa bersama dengan orang dunia. Maksud dalam kata bersama bukan berarti ya hidup selalu ya. Yang saya maksudkan di sini adalah kita tidak dilarang berteman, tetapi memang bergaul atau bergaul selalu sama atau bersahabat dengan orang dunia. Ya, kalau bisa ya hindari. Kenapa dihindari? Maksud dihindari gini, karena dengan siapa kita bergaul, seperti itulah nanti kebiasaan kita. Tetapi bukan berarti kita membenci orang dunia, kita membenci orang yang belum mengenal Tuhan, bukan. Kita harus mengasihi mereka. Bahkan firman Tuhan berkata kepada kita, kita harus mengasihi semua orang. Seperti itu.
Nah, apalagi yang mempengaruhi dengan siapa kita bergaul, atau apalagi yang harus kita perhatikan di dalam pergaulan? Terlibatlah di dalam komunitas yang benar. Kenapa? Karena komunitas yang benar membawa kita kepada orang-orang yang hidupnya benar. Komunitas yang benar mempertemukan kita dengan orang-orang yang hidupnya benar. Ketika kita masuk dalam komunitas yang benar, maka prinsip-prinsip yang benar, kebenaran-kebenaran lah yang akan tertanam atau yang akan kita dengarkan, yang akan menjadi prinsip hidup kita. Jadi terlibat di dalam sebuah komunitas, sudah pasti komunitas yang benar itu akan mempengaruhi pergaulan kita. Shalom saudara, terima kasih.